Ya halo guys, kembali lagi di channel paling wibu, paling kece hanya di Borneo Otaku dan salam bawang. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa yang terjadi di Oregairu, aku bakal ngebahas animenya di season 2 per arc. Untuk permulaan, mari kita membahas mengenai arc Dharma Wisata. Arc ini ada di animenya pada season 2 Zoku episode 1 dan 2 yang merupakan adaptasi dari volume 7 light novelnya. Apa saja yang sebenarnya terjadi di arc ini? Berikut analisanya. Borneo Otaku. Cerita flashback dulu saat event festival budaya, tepatnya setelah Hachiman berbicara sejujur-jujurnya dengan Sagami. Yang menarik di sini adalah menolak Hachiman yang mengatakan dunia tanpa seorang pun tersakiti sudah tercapai. Kalimat ini menjadi salah satu kunci untuk alur cerita di Zoku dan seterusnya. Adegan utama dimulai dengan Hachiman yang melihat Hayama dan Ebina masuk ke kelas bareng. Dari ekspresi Hayama, jelas sekali dia baru saja membicarakan sesuatu dengan Ebina. Kemudian beralih ke adegan klub relawan yang kembali menjalani hari-hari dengan normal. Mereka membicarakan perihal event Dharma Wisata ke Kyoto yang akan segera datang. Bisa dilihat Yukino yang sangat antusias akan kunjungan tersebut. Sedangkan bagi Hachiman, hal yang paling dinantikannya adalah mandi bareng Totsuka. Tak lama setelahnya, Hayama dan Tobe masuk ke ruangan klub relawan. Tobe kelihatan ogah-ogahan untuk curhat dan minta bantuan ke klub relawan. Karena sikap tersebut, mereka berdua sempat diusir sama Yukino dan Yui. Ya, seharusnya di sini Hachiman menyadari kalau dua orang cewek tersebut memedulikan dirinya. Harusnya sih, tapi tentu saja tidak sesimpel itu. Sebenarnya Tobe mungkin bakalan merasa lebih nyaman kalau hanya minta tolong ke kelompoknya sendiri, seperti Miura dan Hayama. Apalagi Ebina kan satu geng dengannya, makanya dukungan internal akan berpengaruh sangat kuat. Tapi karena Hayama menyarankan untuk ke klub relawan, terpaksa Tobe mengiyakan saran tersebut. Sederhananya begini, Tobe minta bantuan ke Hayama, tapi Hayama malah mengalihkannya ke klub relawan. Hayama ya nggak sepenuhnya mau ngebantu Tobe, terlebih lagi Hayama sudah dimintai tolong juga sama Ebina. Karena itulah dia meminta pihak ketiga, lebih tepatnya sih Hachiman untuk dikorbankan. Jadi, Tobe menceritakan keinginannya untuk nembak Ebina di Dharma Wisata nanti. Dan klub relawan menerima permintaan Tobe tersebut setelah dipaksa oleh Yui. Nampaknya Yui sangat bersemangat dengan urusan beginian. Hachiman kemudian menceritakan pengalamannya yang pernah ditolak oleh Orimoto Kaori di SMP, yang intinya bahwa Tobe akan ditolak Ebina. Berdasarkan pengalaman Hachiman, Tobe berpotensi secara perlahan akan keluar dari grup Hayama. Ya gimana ya? Ya begitulah percintaan anak SMA yang gaul kayak grup Hayama, yang harga diri dan rasa malunya agak tinggi. Rasanya akan sangat tidak nyaman jika bergaul kembali dengan cewek yang pernah menolak. Setidaknya ya kamu akan kesulitan untuk bersikap seperti biasanya lagi. Beberapa saat setelah Tobe selesai konsultasi dan meninggalkan ruangan, Ebina datang ke klub relawan dengan permintaan yang terkesan tidak jelas. Dia ingin agar tidak ada yang berubah dari pola hubungan di dalam grupnya. Berarti intinya adalah secara tersirat Ebina meminta tolong untuk mencegah Tobe menembaknya saat Dharma Wisata nanti. Loh, kok nggak ngomong langsung tapi malah pakai kata-kata mengambang? Apalagi kontak matanya lebih ke arah Hachiman. Kenapa demikian? Kemungkinan jawabannya akan muncul seiring kita menelaah hal-hal yang terjadi selanjutnya. Adegan beralih ke hari dimulainya acara Dharma Wisata. Dimulailah gerakan pertama PDKT dari Yui yang mendatangi Hachiman yang duduk di kursi bagian belakang. Mana sampai mepet-mepetin badan lagi. Bahasa mereka tentang Gunung Fuji, tapi malah nyerempet ke gunung yang lain. Untungnya Hachiman masih kebal dan tidak tergoda. Gerakan kedua dengan menawarkan gelas minuman yang baru saja ia minum kepada Hachiman. Hal tersebut ditolak oleh Hachiman karena bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oke. Nice try, Yui. Oh iya, konon katanya air di sini berkhasiat untuk memudahkan jodoh. Ya pantas saja Hiratsuka Sensei mau ngambil airnya sebotol gede penuh. Siapapun tolong cepet nikahi beliau, Jonasnya udah angkut. Adegan beralih pada Hachiman yang sedang santuy di lobi hotel. Dia bertemu dengan Yukino yang sedang melihat koleksi Pansan edisi Kyoto. Yukino bilang dia terpaksa kabur ke lobi hotel karena teman-teman sekelasnya menariknya dalam obrolan mereka. Ya sekedar info nih, bahwa obrolan yang dimaksud adalah seputar asmara. Yukino diinterogasi perihal hubungannya dengan Hachiman. Kan Yukino kelihatan akrab banget sama Hachiman saat event festival budaya. Mereka berdua kemudian memergoki Hiratsuka Sensei yang hendak keluar hotel. Sebagai uang tutup mulut,
Hiratsuka Sensei membawa Hachiman dan Yukino untuk makan ramen. Di sini, Sensei meminjamkan mantelnya ke Yukino karena Yukino awalnya menolak ikut dengan beralasan cuaca di luar yang sangat dingin. Setelah pulang, diperlihatkan Yukino yang kesulitan membaca arah, sehingga Hachiman berinisiatif untuk menuntunnya dengan berada paling depan. Mereka jalan berjauh-jauhan. Yukino beralasan tidak ingin terlalu dekat karena khawatir akan menimbulkan gosip. Sungguh romantis sekali, tetapi tidak seromantis adegan ini. Adegan beralih pada dimulainya Dharma Wisata hari kedua, di mana mereka memasuki wahana rumah hantu. Dalam wahana ini, satu kali keberangkatan memerlukan 4 orang. Jadi ada tim Miura, Hayama, Tobe, dan Ebina. Satunya lagi ada tim Hachiman, Yui, Saki, dan Totsuka. Padahal bisa saja kan Tobe dan Ebina bersama dengan Hachiman dan Yui. Masuknya Hayama dan Miura ke tim Tobe dan Ebina tentu bukanlah tanpa alasan. Tujuannya ya adalah untuk mengganggu dan juga mengontrol suasana hubungan antara Tobe dan Ebina. Dan Hachiman menyadari hal itu. Jelas sekali kalau Hayama selalu menjadi pengganggu dan tidak kooperatif. Malam harinya, Hachiman membaca majalah di minimarket dan bertemu dengan Miura. Tentunya Miura bisa membaca apa yang sedang direncanakan oleh klub relawan dan minta mereka jangan ikut campur lebih jauh. Miura menceritakan tentang Ebina yang banyak ditaksir cowok dan benci dijodoh-jodohkan. Karena ya Ebina sementara memang tidak mau berpacaran, Miura juga bilang secara tersirat nih ya, seharusnya Yui sudah bilang bahwa Tobe pasti bakalan ditolak. Tapi nyatanya Yui tidak pernah memberitahu tentang itu dan malah memaksa klub relawan untuk menerima permintaan Tobe. Keesokan harinya, Ebina mengingatkan Hachiman dengan tersirat perihal permintaan yang ia utarakan. Coba kita rangkai benang merahnya. Miura berpendapat bahwa Yui tahu akan jawaban apa yang pasti Ebina berikan kepada Tobe. Berarti di sini, Ebina berpikir kalau Yui sudah menjelaskan kalau Tobe pasti akan ditolak. Dengan begitu, asumsinya klub relawan akan fokus membuat Tobe untuk mengurungkan niatnya buat nembak Ebina. Sayangnya yang terjadi tidak seperti itu. Setelah melihat serangkaian kejadian di Dharma Wisata, Hachiman akhirnya bisa memahami secara penuh keinginan dari Ebina tersebut. Tapi kenapa malah terkesan permintaan pribadi ke Hachiman? Ya karena Hachiman kan satu kamar dengan Tobe. Itu berarti Hachiman memiliki waktu dan kesempatan yang lebih besar untuk membujuk Tobe agar mengubah pikirannya. Selain itu, sepertinya Ebina percaya bahwa Hachiman bisa menyelesaikan masalahnya. Hachiman kemudian berbicara empat mata dengan Hayama. Sama seperti Ebina, Hayama tidak ingin ada yang berubah dalam grup mereka. Di satu sisi, Hayama bersikap seolah mendukung Tobe, tapi di sisi lain, dia berkeinginan besar untuk mencegah pengakuan cinta tersebut. Wow, musuh dalam selimut. Mungkin karena Tobe itu sahabatnya Hayama, jadi Hayama merasa tidak enak kalau menolak dengan jujur dan mengatakan kebenarannya pada Tobe, bahwa Tobe pasti ditolak. Karena itulah Hayama jadi pelin-pelan, sehingga memilih untuk menjadi pengganggu dan tidak kooperatif. Pada akhirnya, Hachiman memutuskan untuk melakukan permintaan dari Ebina dan juga Hayama. Dan disinilah awal mula kesalahan fatal dari Hachiman. Apalagi dia tidak mau mengatakan rencananya yang sebenarnya pada Yui dan Yukino. Kepercayaan itu terkadang hasilnya sangat menyakitkan. Dan Hachiman memilih menyelesaikannya dengan sebuah kebohongan besar. Hachiman berpura-pura nembak Ebina di hadapan Tobe. Kelihatan di sini kalau Ebina sangat terkejut, sehingga dia agak lama dalam memberikan jawaban penolakan. Mungkin Ebina terbawa suasana. Setelah itu, Hayama meminta maaf pada Hachiman. Jadi Hayama ini sudah tahu kalau kemungkinan Hachiman akan mengorbankan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Itu berarti Hayama memang memilih untuk mengorbankan Hachiman demi menjaga keutuhan kelompoknya. Begitulah satu-satunya solusi yang terpikirkan oleh Hachiman agar tidak ada yang tersakiti. Di sini Hachiman berusaha meyakinkan dirinya kalau apa yang ia lakukan sudah benar. Karena dia menganggap bahwa dia tidak punya teman, sehingga tidak masalah jika dia mengorbankan diri seperti ini. Yukino marah besar dan kecewa berat dengan Hachiman yang menggunakan kebohongan besar untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi kebohongannya itu digunakan untuk menyelamatkan grup Hayama, yang mana grup tersebut mayoritas diisi oleh para pembohong. Yukino kan sejak awal menganggap bahwa Hachiman adalah sosok yang sangat membenci kepura-puraan atau kebohongan. Tapi di sini Hachiman malah jadi munafik dan memilih melindungi hubungan kelompok Hayama yang penuh kepalsuan. Kalau melihat dari perspektif Yukino, ia ingin agar kelompok Hayama menghadapi masalah ini dengan apa adanya, dengan sejujur-jujurnya, bukan malah melarikan diri lagi seperti ini. Bukan hanya Yukino, tapi Yui juga kecewa dengan tindakan Hachiman. Yui merasa tersakiti begitu Hachiman mengorbankan diri dan berperan sebagai kambing hitam atas permasalahan yang ada. Terlebih lagi dia shock berat begitu melihat adegan Hachiman yang nembak Ebina. Pasti jantung Yui serasa meledak. Karena ya sejak awal Yui memang menyukai Hachiman.
Ada yang unik di sini, di mana Yukino dan Yui marah terhadap dua hal yang berbeda. Yukino marah kepada Hachiman karena Hachiman menjadi munafik. Yukino ingin Hachiman tetap teguh pada idealismenya yang dulu, bukan malah melakukan hal yang paling dibenci oleh Hachiman sendiri, yakni tipu daya atau kebohongan besar. Sedangkan Yui marah kepada Hachiman karena Hachiman mengorbankan diri hingga membuat Yui merasa tersakiti ketika melihatnya. Yui ingin agar Hachiman berubah dan menjadi lebih sadar akan perasaan orang yang peduli padanya. Dalam hal ini perasaan Yui. Keesokan harinya, Ebina berbicara empat mata dengan Hachiman. 6 mata mungkin kalau kacamata juga dihitung. Ebina berterima kasih pada Hachiman karena telah menyelesaikan permintaannya. Kemudian Ebina secara halus nembak Hachiman, tapi Hachiman menolaknya dengan halus juga. Ebina ini adalah cewek yang penuh kepura-puraan dan tipu daya, sosok cewek yang dihindari betul oleh Hachiman. Jadi wajar jika Hachiman langsung menolaknya karena Ebina bukan tipe cewek genuine yang Hachiman cari. Dan arc Dharma Wisata ini berakhir dengan hasil yang luar biasa. Hubungan Hachiman dan Yukino bermasalah, yang itu berimplikasi dengan atmosfer berat dan tidak mengenakan di klub relawan. Grup Hayama mengingatkan kita pada situasi di klub relawan kelak. Inilah salah satu alasan kenapa diperlihatkan beberapa kali Hachiman melirik ke arah grup tersebut, di mana semuanya berpura-pura. Mereka mau tetap berada pada zona nyaman tanpa ada yang mau melangkah maju, dibutakan dengan pola hubungan yang sudah terbentuk dan bersikeras untuk terus menjaganya entah sampai kapan. Setiap dari mereka hanya berusaha terus-menerus berada pada perannya masing-masing hingga membuat hubungan menjadi stagnan. Salah satu hal yang paling menarik dari arc ini adalah bagian berikut. Miura mengira Yui sudah memberitahu Yukino dan Hachiman kalau Ebina masih tidak mau berpacaran dengan siapapun. Jadi posisinya Yui sudah tahu kalau Tobe pasti ditolak, tapi ternyata Yui tidak menyampaikan itu kepada Hachiman dan Yukino. Andaikan Yui sejak awal jujur mengenai hal itu, fokus klub relawan pun bisa berubah karena mereka semua memahami permintaan dari Ebina. Sayangnya tidak ada yang jujur. Hachiman tidak jujur kalau dia akan menggunakan kebohongan untuk menyelesaikan masalah. Ebina pun tidak secara gamblang mengatakan keinginannya kepada klub relawan. Itu membuat Yukino shock karena kepercayaannya pada Hachiman malah membuahkan kekecewaan yang sangat besar. Andai semuanya saling memahami sejak awal, andai semuanya jujur sejak awal, andai semuanya genuine sejak awal, atmosfer tidak mengenakan tidak akan terjadi di internal klub relawan. Kembali lagi ke kalimat awal Hachiman di Zoku episode 1. Jadi, apakah mungkin menciptakan dunia tanpa ada yang tersakiti? Ngomong-ngomong, tujuan Hachiman untuk mandi bareng Totsuka gagal total. Sayang sekali. Oke, sekian dulu pembahasan tentang arc Dharma Wisata, arc pertama dari Oragairu, Zoku. Gimana pendapat kalian tentang arc ini? Oke lah, sampai berjumpa di pembahasan yang berikutnya. Good boy.